Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kula lan panjenengan masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir digerakaken saking dalemipun piyambak-piyambak, dikempalaken dhateng salah setunggalipun tempat ingkang mugi-mugi Allah taala paring kamulyanan, Masjid Riyadul Jannah, dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safar Maulid hari ini malam yang ke-81. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, sehingga bisa menghatamkan daripada rangkaian safari Maulid yang insyaallah rencananya 86 insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada pengurus takmir Masjid Riyadul Jannah yang telah memberikan kita fasilitas yang begitu istimewa dalam rangka rangkaian safari Maulid ini. Semoga Allah berikan balasan kepada panjenengan sedaya dengan balasan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah bersusah payah untuk bisa hadir di tempat ini. Duduknya Anda di sini bukan karena usaha Anda, tapi karena takdirnya Allah. Anda sudah ditakdir senang atau tidak, terpaksa atau tidak, sumuk atau tidak, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niki mriki niki wonten auri loro. Tak pikir wau beto baling-baling setunggal tiba yo zong gak go pulang-balik. Insyaallah tahun ngajeng nek menawi kali Mas Makruf diparingi jadwal malih teng mriki. Nggih. Niki sing siap pundi niki? Pak Sri Masjid jenengan siap malih. Sing siap jenengan napa Mbah Haji? Oh, kula kinten jenengan siap, kula tak batin tok iki. Masjid Pak Sri siap tiba yo gak siap. Tahun ngajeng oh siap baling-baling nggih. Ngajokne proposal teng komandane Iswahyudi ngampil baling-baling setunggal dipasang teng mriki lho. Wus 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 wah. Enak wis, gak mungkin jeglek mana ini kok. Jeglak. Yes. Kula usul datang pengurus safari ini, usul mumpung kelingan. Tahun ngajeng khususnya perlengkapan, bagian perlengkapan sing nyun sewu jenengan mireng suara kula, usul jenengan benjing tumbas kipas-kipase sate niku lho. Lho, niki mboten guyon tenanan niki. Niki tenanan saestu niki. Saestu niki. Kula usul mawon diterima mboten nggih urusane pengurus, pengusul tok ae Pak nggih. Usul nang pengurus tumbas kipase sate nek iso tumbas 1000 ngoten. Tapi nek disili nek jenengan jamaah diampilipun dibeto kundur. Wah repot kok dibeto kundur. Nggih, usul tumbas kipas sate 1000 nek saged, nek mboten saged nggih sak mampune. Kula niki wau cocok kali sambutan kali Soibul Bed penasehat Baji ngapunten kula tasik asmane jenengan kok supen. Pak Haji Ahmad Jani. Beliau menyampaikan dua kata yang Masya Allah. Mari kita nikmati dan kita hayati. Ini satu perkara yang berbeda bagi saya ya. Ketika beliau mengucapkan itu, nek biasanya nyun sewu kados teng tempat-tempat tintu teng Godung Suwe napa teng pundi niku sumuk kula tinggal ngalih. Sumuk kula tinggal ngalih. Tapi niku wau dipageri kula wau. Kita nikmati, kita hayati, mancep akhire kula wis. Kula mbayangne nggih, kula mbayangne.
Saat tadi baca maulid, saya bayangkan saya berada di salah satu masjid yang insya Allah masjidnya ini penuh berkah, Masjid Muhdhar di Aman. Ketika di sana ada acara, ini wonten hubungannya kali saksi perlengkapan. Para sepuh-sepuh ingkang datang ngajeng niki diparingi kipas tunggal-tunggal. Teng Masjid Muhdhar ngoten, Yaman iku sumu. Dados kipas-kipas niki wau. Akhirnya kula WA bagian kopi, Mas rek ono kerdus suwe ono aku kei njaluk siji. Alhamdulillah gitu gini nggih. Mugi-mugi manfaat. Asto kondur nggih angsal dah. Mugi. Tapi nek benjing kipas nggih mboten angsal. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Sedikit ini belum inti yang saya sampaikan. Jam 11 tadi. Duh. Makin nek sampun jenengan saja nggih pun ngoten. Kok tak lereni tenan. Saya ojo sik dulu, sekedhik malih. Kula nggih sumuk saestu. Masih wonten kipas katang ngene kula sumuk saestu. Sepodo-podo sumuk dinikmati ae lah. Ojo omong latihan gawe neraka, sapa gelem mampir neraka. Pun ngoten mikir, mboten mikire pun ngoten. Benjing teng neraka mboten wonten kipas ngeten iki. Neraka iki wonten bilik, wonten kamar-kamar. Lah kamar gawe nyiksa niki mboten wonten kipase. Sumuk. Kula mboten purun teng neraka. Kula dongakne sing mboten purun teng neraka mugi-mugi kalian Allah ditakdir mlebet surgane Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab, langsung sut dateng surgane Allah taala insyaallah. Allahumma amin. Badhe ngaturaken dawuhipun Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih yang insyaallah nanti tanggal 6 sampai tanggal 7 Januari akan diadakan hall bagi Al-Imamain Imamul Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah yang di Kota Malang. Insyaallah semoga kita semuanya diberikan oleh Allah keinginan untuk bisa menghadiri haul daripada minas sholihin. Habib Abdurrahman paring dawuh ngeten. Saat ini niki kula basa Indonesia Jawa mboten tiyang Muspati. Saged nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, dingapunten nggih. Nggih. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Sampai naudzubillah min dzalik, mau tutup mata untuk tidur masih sempat maksiat. Naudzubillah min. Terus bagaimana menyikapi keadaan yang semacam ini? Jangan mengatakan, oh niki pun sunatullah, betul sunatullah. Tapi kita oleh Allah dilengkapi yang namanya akal pikiran yang bisa membedakan mana baik, mana salah. Harus ini kita gunakan akal pikiran kita. Habib Abdurrahman mengatakan ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan ini, jangan sampai kita meninggalkan satu aktivitas ibadah ini. Mohon maaf, tapi ada sebagian saudara muslim kita yang mengatakan ini bukan ibadah. Apa? Ziarah kubur. Banyak yang mengatakan penyembah kubur. Kowe gagal paham. Kalau Anda mengatakan penyembah kubur, Anda gagal paham. Wong kita di sana minta kepada Allah, cuman kita duduk di tempat di samping daripada min auliyaillah, minas sholihin, yang harapannya ketika itu Allah turunkan rahmat di tempat minas sholihin tersebut, kita kecipratan. Kita tidak nyembah kubur. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan nyembah kubur, Anda gagal paham. Ayo duduk bareng, tak kasih kopi. Kita ngopi bareng, terus kita berbicara dari hati ke hati. Ada sebagian saudara muslim kita, mohon maaf, Anda gagal paham kalau mengatakan ziarah kubur itu adalah penyembah kubur. Kita di sana ziarah. Ziarah apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah orang soleh yang kita ziarahi. Itu yang pertama, nasihat daripada Habib Abdurrahman yang hidup kita saat ini di zaman yang penuh kemaksiatan. Yang kedua, beliau mengingatkan jangan sampai putus daripada kita membaca tartibul Fatihah kepada siapa? Minas sholihin. Seperti yang kita lakukan, kita membaca tawasul, qasidah tawasul, syailillah. Orang-orang soleh kita sebut di situ semua. Orang-orang soleh semua itu kita sebut.
Kita nyebut asmanya orang soleh saja, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Semoga malam ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Semoga khususnya ya, yang punya suatu perkara dalam hatinya, perkara tidak baik, khususnya penyakit hati, oleh Allah diangkat penyakit hatinya ini, dibersihkan daripada penyakit hati kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Termasuk dulu zaman baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Pernah ada satu sahabat jalan masuk ke masjid baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Waktu itu beliau SAW ada halakoh dengan para sahabat. Kemudian beliau SAW bersabda, saya melihat pada orang ini, orang yang sedang sholat padahal orang ini, saya melihat pada orang ini ada titik hitam setan laknatullah. Setelah dia selesai, dia mendekat ke halakoh daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Saya koma dulu. Termasuk duduknya kita di Safari Maulid yang berapa waktu lalu saya katakan ini merupakan madrasah Safari Maulid. Madrasah itu apa? Tempat pendidikan. Apa yang kita ambil daripada pendidikan di Safari Maulid ini? Khususnya saya garis bawahi adalah tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak di sini. Siapa? Kita yang hadir di sini. Kita cari di sini. Apa adabnya bermajelis? Bagaimana akhlak kita? Kemudian bagaimana akhlak karimah yang harus kita lakukan? Kembali kepada cerita saya yang awal. Kemudian sahabat ini mendekat kepada halakoh yang mulia, baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, apakah ada sesuatu perkara yang ada di dalam pikiranmu? Padahal mohon maaf, yang mulia tahu. Tanpa dia memberitahu, baginda Nabi Agung Muhammad SAW tahu dengan mengabarkan ada titik hitam daripada setan yang ada di orang ini tadi. Rasulullah tahu, tapi kenapa Rasulullah tanya? Untuk memberikan pengajaran kepada kita, memberikan bocoran kepada kita, memberikan rumus kepada kita, sehingga nanti kita umatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW akan masuk surga terhindar daripada keburukan-keburukan dan kejelekan-jelekan. Apa yang ada dalam pikiranmu, ditanya oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian orang ini menjawab, mohon maaf, ini satu bocoran yang saya katakan di sini. Satu rumus untuk kita berpegang kepada kabar yang diberikan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Orang ini mengatakan, saya merasa di saat ini, di tempat ini, saya adalah orang yang paling mulia. Padahal orang ini sholat ini. Di hadis yang lain, baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, ketika di depan sungai, ibarat termasuk salah satu kebijaksanaan daripada dakwah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau memberikan taukil, beliau memberikan pengertian, perumpamaan kepada sahabat. Seandainya di depan rumah kamu ada sungai dan kalian setiap hari 5 kali melaksanakan mandi, apakah ada kotoran? Dijawab, tidak ya Rasulullah. Tentu seperti itu daripada sholat 5 waktu. Kembali kepada cerita yang awal tadi. Orang sholat ini punya titik hitam. Kenapa kok bisa ada titik hitam? Karena dia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ayo kita tanya diri kita, adakah perkara itu di dalam hati kita? Kalau ada, segera minta pertolongan kepada Allah. Itu penyakit itu. Termasuk saya ngomong ini, nyekel mic, ngadeg, semuanya duduk mendengarkan saya. Bu nglamun, bu gak ngerti kula. Tapi ketika di dalam pikiran saya, di dalam hati saya merasa lebih baik daripada Anda semua, maka ada titik hitam di dalam diri saya. Titik hitamnya apa? Setan laknatullah. Itu terjadi dulu, kurang lebih 8 tahun kalau nggak 9 tahun yang lalu. Saya pernah mengajukan permintaan kepada guru saya, Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Insya Allah besok Sabtu hadir di Safari Maulid hari ke-85 insya Allah di Sirapan, dan penutupan di 86. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Saya minta kepada beliau pada saat itu, kalau tidak salah 8 atau 9 tahun yang lalu, Bib, saya mau keluar dari majelis.
Saya tidak mau duduk di majelis, tidak mau saya berada di tengah-tengah majelis. Kula nyuwun ngoten 8 kalau tidak 9 tahun yang lalu. Kemudian apa yang beliau katakan kepada saya? Apa yang beliau dawuhkan kepada saya? Apa yang beliau perintahkan kepada saya? Tidak, antum tidak boleh keluar dari majelis. Grundel hati kula. Jadi setiap ada kegiatan saya tetap hadir, tapi hati saya berontak, tidak senang saya. Tapi ternyata di situ ada satu pembelajaran yang mana guru saya pengen saya selamat. Selamat dari apa? Yaitu tadi, merasa lebih baik. Di majelis ini kita bisa melihat siapa diri kita. Jenengan lenggah majelis semerap, sinten panjenengan. Kalau Anda minta dihormati berarti Anda merasa mulia. Kalau Anda minta dihormati berarti Anda merasa Anda mulia. Tapi mohon maaf loh ya, tidak boleh Anda menghukumi. Oh, Ustadz Iwan ini teko keri, jaluk dengar, berarti rumangsa mulya. Nah, ngapunten, perkataan itu terucap dari orang lain tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Anda menilai, Anda menghukumi orang lain, tidak boleh itu, dilarang itu. Yang kita koreksi pribadi kita, tanya diri kita, jangan orang lain. Yang orang lain tutup sudah, nggak usah dikoreksi. Kita ketemu siapa sudah. Seperti Sohibul Malajib Tuduron, Habib Ali pernah mengatakan kalau saya ketemu sama orang, saya beranggapan orang itu adalah walinya Allah. Kalau saya ketemu sama orang, saya beranggapan itu walinya Allah. Wali yang kenal wali. Auri sama Auri podo kenali, senior Bib itu Bib. Ya beliau waktu ketemu beliau, ini senior Bib. Karena sama-sama Aurinya kenal. Munsid ketemu Munsid ya kenal. Hadro sama Hadro ya kenal. Tapi nggak oleh Hadro ketemu Nur Zahra tunyung. Macam-macam. Kenal Nur Zahra itu. Gak ada nomor HP nih, gak ada tempeling. Ayo majelis ini madrasah bagi kita, tempat belajar bagi kita, terutama yang kita pelajari adalah adab dan akhlak, terutama akhlak karimah. Akhlak karimah menyambung daripada inti yang ingin saya sampaikan. Seperti yang waktu lalu saya katakan, kita akan nanti kalau ketemu wallahu alam kapan, kita akan berbicara kebijaksanaan dan cara dakwah dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Mohon maaf, ketika beliau berbicara dengan audien, berbicara dengan jamaah di hadapan beliau, beliau melihat bagaimana pemahaman, pengertian daripada jamaah ini. Kapasitasnya bagaimana? Tidak asal bicara saja. Dan bahasa yang beliau sampaikan mudah dipahami oleh jamaah, mudah dipahami oleh yang mendengarkan. Salah satu keistimewaannya adalah masuk ke dalam hati. Hikmahnya banyak. Pembicaraan, khutbah daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepada hati daripada orang yang mendengarkan. Termasuk beliau ketika menghadapi, mohon maaf, seperti nyun sewu badui, tiang badui sing gak enek tata kramane. Beliau bijaksana menyikapi tersebut. Beliau juga menyikapi orang-orang yang gak senang dengan beliau, selalu membantah di dalam khutbah beliau, selalu menentang di dalam dakwah beliau. Beliau selalu bijaksana, tidak mohon maaf ditandai. Oh kae pas aku ceramah delok IHB Ustaz Gino ditenono besok gede tadi opo. Ya, bukan begitu. Beliau tidak ada dendam di dalam hati beliau. Termasuk ada satu kisah, ada salah seorang yang selalu menghalangi, selalu mengganggu daripada dakwah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu beliau yang mengganggu ini dan sukunya, termasuk kepala sukunya itu menyatakan keislamannya. Ketika beliau ketemu orang yang selalu mengganggu beliau, apa yang beliau lakukan? Apa beliau mengusir? Ya. Beliau menerima. Dan orang ini akhirnya tunduk hatinya. Merasa tidak nyaman
dengan perilaku yang dulu dilakukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, maafkan atas perbuatan saya dulu dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan yang telah saya lakukan kepadamu. Apa jawab daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala senang dengan manusia-manusia yang kembali, maksudnya melakukan taubatan nasuha. Ayo saat ini kita punya masa lalu masing-masing. Masa lalunya masing-masing, enggak usah dikoreksi. Dalam tanda kutip dikoreksi adalah kita melihat terus mencari kesalahan khususnya orang lain, jangan. Karena individu satu dengan individu yang lain punya masa lalu. Sudah biarkan, yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan taubatan nasuha. Nopo kemaksiatan ingkang sampun kula panjenengan sedaya lampahi, lakukan taubatan nasuha. Kalau dulu pernah minum khamr, ya taubat. Termasuk hadir majelis ini diniatkan taubatan nasuha. Ingat daripada kemaksiatan yang kita lakukan, kemudian ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini, maafkan saya berjanji tidak akan mengulangi dari perbuatan itu, dan diawali dengan berhenti dari kemaksiatan. Itu taubatan nasuha. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar mengatakan, jangan pernah putus asa dari namanya taubatan nasuha. Seandainya kita terperosok daripada kemaksiatan, bangkit lagi, taubat lagi. Tapi ngapunten, tidak boleh dibuat mainan. Wis gampang, kok tobat saiki mendem sik. Jangan. Kenapa? Umur kita tidak tahu. Umur kita tidak tahu. Kapan kita akan didatangi malaikat Israel? Kapan? Tidak ada yang tahu di sini. Entah 1 menit lagi, entah 1 jam lagi, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, wallahu a'lam. Tapi harapan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan keluarga kita Allah berikan panjang umur fi taatillah wa rasulih. Allah berikan kesehatan zahir wa batin afiah, dan semoga Allah takdir kita nanti disampaikan ke bulan Maulid yang akan datang. Kita akan bergembira lagi dengan melakukan rangkaian safari Maulid. Mohon maaf, bergembira lagi. Seneng aja dulu. Seneng terus dan seneng terus. Yang pendek saat ini, semoga kita semuanya oleh Allah dimasukkan di bulan mulia, bulan Ramadan, dengan amal-amal yang mulia, insyaallah. Allahumma amin. Kemudian nyun sewu, itu tadi termasuk secara umum dakwah baginda Nabi Agung Muhammad SAW sukses itu karena akhlak karimah. Termasuk beliau ini penyabar, penyantun, ucapannya juga lemah lembut beliau ucapan. Itu salah satu modal daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadikan beliau ketika berdakwah sukses. Kemudian salah satu cara yang dilakukan, dan ini nyun saya para mubalek yang hadir di sini, para masyayikh, bisa kita jadikan contoh. Karena kalau kita lepas dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, jangan harap dakwah kita akan sukses. Salah satu cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau berkunjung untuk melakukan dakwah, beliau membawa hadiah. Nah, kalau kali jenengan temriki kan diparingi hadiah. Sampai enten kata ini kan hadiah. Niki napa niki? Lemper nggih. Kali onde-onde gepeng napa niki? Angsal kali toya petak. Nggih, nek nasibe mujur mangke wonten. Nah, nek kula gak tak banter nek perasaan kok gak ngoten. Nek mujur lho, nek gak mujur ya pasar Mospati sing buka insyaallah. Nggih. Ora enek infone ya zong berarti. Hadirin rahimakumullah. Beliau membawa hadiah untuk siapa? Biasanya ditujukan kepada kepala sukunya. Beliau mau dakwah di kabilah mana? Karena dengan membawa hadiah ini bisa melarutkan, bisa meredam daripada dendam atau amarah. Bisa kita coba. Termasuk ngapunten, beliau juga melakukan adat kebiasaan daripada orang yang setempat ini dengan catatan tidak melanggar syariat. Salah satu contohnya ketika beliau menulis surat kepada para kaisar, kepada kepala suku, tulisan suratnya nggak bertele-tele, langsung to the point.
apa yang beliau ingin sampaikan langsung. Mohon maaf kalau tidak salah, beliau langsung mengajak kepada siapa, kepala suku mana, kaisar siapa, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika engkau membuat surat, alangkah lebih baiknya ada tanda. Akhirnya pada saat itu beliau membuat cincin. Yang cincin ini salah satu fungsinya adalah digunakan untuk stempel. Ditulis di dalam cincin itu di napa nggih, mbane ngoten niku Muhammad Rasulullah. Iki dadosne stempel. Dadosne stempel. Dan beliau makainya biasanya di jari kelingking. Di jari kelingking. Apa di jari yang lain tidak boleh, cuman Rasulullah sering menggunakan cincin itu, termasuk cincin yang juga berfungsi stempel itu di jari kelingking beliau. Kadang kanan, kadang kiri, tapi lebih banyak beliau menggunakan di kanan. Ini yang dilakukan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau Anda melakukan seperti ini dengan niat itba, ada nilainya. Pakai cincin ada nilainya. Dan termasuk ngapunten nggih. Di dalam kitab yang ditulis Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani, beliau ketika pakai cincin, kalau ada matanya seperti ini diputer, ditaruh di dalam. Nah, ngeten iki. Biasane ngeten iki. Kadang kula nggih nyuntuh, tapi sarung kula kecantol, benange ketali ngeten. Soale cincine rada ngeten iki. Aja mbok jaluk lho mek situ iki. Wis tak pali sik iki. Nggih. Nggih. Sekedhik ingkang saged kula aturaken insyaallah panggih malih wallahu a'lam. Maka kita bercerita lagi tentang penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagem mukadimah mawon, ketemune kapan wallahu a'lam. Riyen Kanjeng Nabi niku wonten pengawale. Kados komandan ngaten bisa dikawal. Dikawal Ustaz Ivan, Bang Muji, dikawal. Kakak asuh kali adik asuh. Ya dikawal. Dulu beliau juga seperti itu. Ketika turun surat Al-Maidah ayat 67, duduk 65. 67, kemudian beliau keluar, kemudian mengatakan orang-orang yang mengawal beliau suruh pulang keluarganya sudah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, sudah berjanji bahwa engkau baginda Nabi Agung Muhammad SAW dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. To be continued. Lintu wedal mangke disambung malih. Nggih, ngapunten, kula riyen gadhahi aktivitas teng Mospati. Kula pengin nyuwun ikhlasi penggali panjenengan nyuwun setunggal Fatihah kagem setunggalipun tiyang ingkang riyen teng kula niki masyaallah. Teng kula niki masyaallah. Pasang awak kagem kula bahasa kula. Basur nek mireng nggih Mas Imron Semerap. Nek jenengan badhe tanglet Mas Imron. Kula pengen jelasnya alamatnya mboten Semerap, kula bingung. Asmane Basur, pun sedo. Beliau dulu sakit jantung, tapi yang meninggal dulu istrinya. Setelah istrinya meninggal, baru Basur meninggal. Saya minta satu Fatihah kalau mau, nek mboten purun mboten napa-napa. Mugi-mugi kelepatan ingkang sampun dilampahi Basur lan istrinipun angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kesaenan ingkang sampun dilampahi ditrampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu sayyidina wa habibina syafiina wa dimina. Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti wa azwajihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sallallahu وزر وزوجتي وصولهم وفروعهم ذلكم أجمعين إن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة ويهتم لنا ولهم بالحسنى في خير الولد في العافية ومن وهو آباؤنا أسلافنا شيوخنا ورجالنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Matur nuwun jazakumullah khairan katsir. Wonten setunggal pesen saking Habib Hadi riyen nek boten keliru sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. Kula riyen wonten aktivitas majelis dateng Mospati. Kali Mas Imron niki sing tetep tasik kali kula paling kawak niki nggih Mas Imron niki. Paling kawak niki. Nah, tapi majelisnya itu ndak jalan. Karena apa? Pemahaman saya majelis itu ndak baik. Kenapa? Ya saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Karena kalau tidak baik dibubarkan dengan caranya Allah. Nah, singkat cerita, sebelum berakhir saya keliling Mospati. Ternyata Mospati masya Allah luar biasa. Biasa di luar mungkin. Luar biasa betul. Karena saya tidak tahu ternyata Mospati istimewa. Istimewa Mospati itu. Akhirnya saya cerita kepada guru saya. Bagaimana ini Beb, keadaannya Mospati seperti ini. Dan beliau berpesan kepada saya,
Pada saat saya cerita ada harapan saya, beliau perintah saya untuk ceramah seperti ini. Ternyata mboten. Guru kula paling dawuh, ajak mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun dateng takmir ingkang hadir dateng mriki, dateng tempatnya panjenengan lazimaken zikrullah. Lazimaken zikrullah. Napa? Nggih zikir. Bu tahlil, bu istighosah, bu rotibul hadat, bu yasinan, bu napa mawon. Ingkang penting zikrullah. Lebih-lebih nyun sewu salate. Ini secara umum ini, zikrullah itu secara umum, tapi secara khusus nanti ada penjelasan lagi. Kalau imutnya insya Allah Mauspati akan menjadi lebih baik lagi ketika masyarakatnya ini mau zikrullah, mau melaksanakan zikir kepada Allah pun niku mawon. Kathah kelepatan saking kula nyuwun agung pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.